Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Tahun Baru Islam merupakan momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia yang merupakan tanda permulaan kalender Hijriah. Bulan yang pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam. Muharram memiliki makna dilarang atau diharamkan, mencerminkan larangan berperang dan pertumpahan darah. Dalam bulan ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, doa, dan musahabah diri. Dalam menyambut tahun baru ini, umat muslim di berbagai belahan dunia memiliki tradisi dan cara unik yang mereka lakukan. Termasuk di Indonesia. Negeri tercinta kita ini juga memiliki banyak sekali tradisi untuk menyambut tahun baru ini. Kali ini kita akan membahas tentang 10 tradisi menyambut tahun baru Islam. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Tradisi santunan anak yatim. Santunan terhadap anak yatim merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya, beliau bersabda, sedang terhadap yatim piatu, perhatian Nabi SAW sangat besar sekali. Prihatin, melindungi, dan menjamin keperluan hidup mereka. Dan selalu dipesankan dan dianjurkan kepada umatnya dalam tiap keadaan. Aku dan pemeliharaan anak yatim akan berada di surga kelak, sambil mengisyaratkan dan mensejajarkan kedua jari tengah dan telunjuknya. Demikianlah sabda baginda SAW. Hadis riwayat Bukhari. Berbagai pahala bisa didapatkan oleh siapa saja yang memberikan sedekah kepada anak yatim di bulan Muharram. Apalagi bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang mulia selain Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Makanya banyak sekali umat muslim yang berbondong-bondong melakukan sedekah kepada anak yatim pada bulan yang mulia ini. Bahkan di Indonesia sendiri, bulan Muharram atau tepatnya 10 Muharram disebut sebagai lebarannya bagi anak yatim. Di hari tersebut, sangat banyak umat muslim yang memuliakan anak yatim dengan memberikan sedekah. Biasanya sembari memberi sedekah, mereka akan mengelus kepala anak yatim dengan tujuan sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap anak yatim yang merindukan belayan kasih sayang dari orang tuanya. Biasanya dilakukan secara langsung kepada para anak yatim. Namun, pada zaman yang sudah modern ini, ada juga yang memberikan sedekah melalui situs terpercaya yang akan menyampaikan sedekah yang diberikan. Mubeng Benteng dan Tapa Bisu. Mubeng Benteng merupakan tradisi asal Yogyakarta yang dilakukan pada malam 1 Muharram atau sering dikenal oleh orang Jawa malam 1 Suro. Tradisi Mubeng Benteng ini sudah ada sejak ratusan tahun lamanya loh. Awal mulanya tradisi ini hanya boleh dilakukan oleh abdi dalam Keraton Jogja saja. Namun saat ini tradisi ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Si Mubeng Benteng Keraton Jogja ini memiliki rute yang dimulai dari Keben, Ngabean, Pojok Benteng Kulon, Plekung Gading, Pojok Benteng Wetan, Jalan Ibu Ruswo, Alun-alun Utara, dan finishnya berada di Kamandungan Lor. Dalam tradisi Mubeng Benteng ini, para peserta dilarang untuk berbicara atau membisu. Nah, kegiatan membisu ini sering disebut dengan tapa bisu. Selain melakukan tapa bisu, peserta yang mengikuti tradisi ini juga tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Unik sekali ya Sobat 10 Amazing. Kira-kira kalau kita ikut jadi peserta bakalan betah nggak ya? Tapa bisu ini merupakan simbol dari introspeksi diri. Introspeksi diri ini diperlukan agar manusia mengingat kembali apa yang sudah dilakukan selama setahun belakangan. Semua hal baik yang sudah kita lakukan bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik.
dan hal buruk yang sudah terlanjur dilakukan bisa diperbaiki untuk tahun baru yang lebih baik lagi. Tahu nggak kalau tradisi ini terinspirasi oleh perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya loh, yaitu perjalanan Nabi dari Mekah menuju Madinah yang penuh perjuangan di tengah padang pasir. Hal ini sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa penyambutan tahun baru ini sangat jauh dari hiruk-pikuk perayaan. Tradisi itikaf menyambut Muharram. Masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyambut tahun baru Hijriah dengan kegiatan yang positif, yaitu dengan melakukan itikaf di dalam masjid. Masyarakat Banjarmasin justru menyambut tahun baru Hijriah dengan melakukan itikaf di dalam masjid. Hal ini dilakukan guna mempersiapkan diri agar di tahun kedepannya mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Sobat 10 Amazing, sudah tahu belum apa itu itikaf? Itikaf adalah aktivitas berdiam diri di dalam masjid dengan niat dan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Selain melakukan itikaf, masyarakat Banjarmasin juga melakukan sholat hajat yang dilakukan setelah melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Setelah melaksanakan sholat sunnah hajat, masyarakat Banjarmasin melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan sholat taubat dengan tujuan meminta ampunan atas kesalahan yang telah dilakukan setahun ke belakang dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut menjadi lebih baik di tahun kedepannya. Bukan sholat taubat, masyarakat Banjarmasin melaksanakan sholat sunat tasbih yang dilanjutkan dengan pembacaan doa akhir tahun yang dilaksanakan sebelum waktu maghrib. Setelah itu dilanjutkan dengan doa awal tahun baru yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat maghrib. Doa-doa yang dibacakan ini berisi permohonan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat dan karunia-Nya di tahun baru yang akan datang. Setelah itu, acara diakhiri dengan tausiah atau ceramah yang berkaitan tentang penanggalan Hijriah. Tradisi Ngadulang. Tradisi Ngadulang merupakan tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Sunda yang saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Sukabumi untuk menyambut Tahun Baru Islam. Ngadulang merupakan kegiatan menabuh beduk yang dilakukan oleh mayoritas warga Sukabumi guna menyambut Tahun Baru Islam. Ngadulang diadakan di Sukabumi untuk memeriahkan Tahun Baru Islam. Biasanya kegiatan menabuh beduk ini dilakukan di masjid, namun terkadang juga diadakan pawai beduk yang mengelilingi kampung. Pada kegiatan ini nantinya para peserta akan menabuh beduk mereka dengan nada dan tempo yang berbeda, sehingga menghasilkan nada yang unik dan berirama. Karena keunikannya, tradisi ini bahkan diresmikan oleh pemerintah Sukabumi loh Sobat 10 Amazing. Biasanya pemerintah akan mengadakan lomba menabuh beduk yang dilakukan secara berkelompok. Kelompok akan dibuat dalam bentuk tim, yang dimana pada satu tim terdapat 3 pemain yang terdiri dari pemukul beduk, pemukul kentungan, dan pemukul alat tambahan lainnya. Dalam lomba ini nantinya para peserta akan berlomba-lomba menciptakan nada yang unik dan enak didengar untuk memenangkan lomba. Penilaian akhir lomba nantinya akan diambil dari peserta dengan nada beduk yang paling unik. Tradisi yang sangat menarik ya Sobat 10 Amazing. Kirap Kebo Bule. Kirap Kebo Bule merupakan tradisi yang berasal dari Solo. Kirap yang diadakan setiap malam 1 Suro ini sangat terkenal dan juga menjadi pertunjukan yang menarik bagi masyarakat Solo. Pada malam 1 Suro tersebut, para abdi dalam dan keluarga keraton berjalan keliling komplek istana dengan memakai kebaya dan beskap serba hitam yang dipimpin oleh kerbau albino atau kerbau bule. Ternyata kebo juga ada yang bule ya Sobat 10 Amazing. Kerbau putih yang dijadikan cucuk lampah atau pengawal kirap ini bukan kerbau yang sembarangan ya Sobat 10.
Kerbau ini merupakan keturunan kelangenan Kyai Slamet yang merupakan hewan peliharaan Sultan Pakubuwono II. Kebo bule merupakan persembahan dari Bupati Ponorogo, Kyai Hasan Besari Tegalsari untuk Sultan Pakubuwono II. Kebo itu diberikan sebagai hadiah karena sang sultan berhasil merebut kembali Keraton Kartasura dari tangan pemberontak pecinan. Kerbau itu diberikan kepada Sultan Pakubuwono II bersamaan dengan sebuah pusaka yang bernama Kyai Slamet. Nah, dari situlah nama dari kebo bule Kyai Slamet berasal. Kebo bule yang saat ini ada di kawasan keraton merupakan keturunan kebo Kyai Slamet dari ratusan tahun yang lalu. Wah, ternyata kebonya bukan kebo bule sembarangan ya Sobat 10 Amazing. Akan tetapi sebenarnya kebo bule tidak memiliki kekuatan mistis ya teman-teman. Kebo bule hanya sebagai simbol kekuatan masyarakat Jawa yang mayoritas petani. Sedangkan kirap kebo bule ini menjadi simbol harapan masyarakat agar mendapat keselamatan dan kemakmuran di tahun berikutnya. Jadi jangan sampai salah paham ya teman-teman. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena kita akan kembali lagi dengan kelanjutan dari 10 tradisi menyambut tahun baru Islam. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kita kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 tradisi menyambut tahun baru Islam yang berikutnya. Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Suro dan ziarah makam Tidar. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat Magelang memiliki tradisi unik dengan menggelar acara bakti alam Gunung Tidar dan Grebeg Suro. Acara ini dimulai pagi hari dengan diawali kirap ogoh-ogoh yang mengelilingi kawasan Gunung Tidar. Dilanjutkan dengan pagelaran seni budaya yang digelar sampai sore hari. Kemudian pada malam hari dilanjutkan dengan ritual oleh para catrik. Setelah ritual dilakukan, acara dilanjutkan dengan kirap sesaji dari pelataran Gunung Tidar menuju puncak Tidar untuk selanjutnya dilakukan proses ritual lagi oleh juru kunci Gunung Tidar. Ritual adat ini akan ditutup dengan prosesi grebeg dengan berebutannya para peserta dan pengunjung acara untuk mengambil aneka gunungan dan tumpeng yang diisi dengan jajanan pasar. Masyarakat Jawa meyakini proses ini sebagai bagian dari ngalap berkah. Selain itu, hal ini merupakan bentuk ucapan syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan dan rahmat yang diberikan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan tirakatan oleh peserta ritual di puncak Tidar sambil melihat pagelaran seni yang ditampilkan. Setelah itu, biasanya para peserta akan melakukan ziarah pada makam para leluhur dan 3 petilasan yang ada di Gunung Tidar, yaitu petilasan Kyai Sepanjang, petilasan Kyai Syekh Subakir, dan petilasan Ismoyo Jati atau Kyai Semar, yang merupakan tokoh yang dulu ikut dalam menyebarkan agama Islam. Hal ini sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan mereka. Tradisi nganggung. Nganggung merupakan tradisi turun-temurun dari masyarakat Bangka. Tradisi nganggung ini biasanya dilakukan untuk menyambut hari-hari besar umat Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru Islam. Tradisi nganggung dilakukan dengan cara membawa makanan yang diletakkan di dalam dulang atau nampan yang berbentuk lingkaran. Dulang ini biasanya terbuat dari kayu atau kuningan. Setelah diletakkan ke dalam dulang, kemudian dulang ditutup dengan tudung saji lalu dibawa menuju masjid atau rumah warga yang memiliki hajat dengan cara dianggung atau dipapah. Hal inilah yang membuat tradisi ini dinamai dengan tradisi nganggung. Proses nganggung diawali dengan menyiapkan makanan di dalam dulang.
Makanan yang akan dibawa juga sudah disepakati bersama sebelumnya, agar setiap orang tidak membawa makanan yang berbeda. Setelah persiapan selesai, seorang laki-laki akan ditunjuk sebagai perwakilan setiap rumah untuk menganggung dulang ke tempat yang sudah disepakati. Dulang harus dianggung dengan cara dipapah di bahu dengan tangan sejajar dengan bahu ya. Setelah tiba di tempat tujuan, biasanya kita akan disambut oleh panitia yang akan menerima dulang dari masing-masing orang lalu ditukar. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa saling merasakan masakan satu sama lain. Menurut masyarakat, tradisi nganggung dilaksanakan sebagai bentuk rasa kepedulian, kebersamaan, gotong royong, dan menjaga silaturahmi agar tidak terputus. Ingat ya Sobat 10 Amazing, agar tali silaturahmi tidak terputus. Gak kayak kebiasaan Sobat 10 Amazing yang niatnya jaga silaturahmi, ujung-ujungnya malah pinjam dulu 100. Tradisi nganggung ini juga menunjukkan identitas penduduk Bangka yang memuliakan persatuan baik antara sesama warga lokal maupun pendatang. Tradisi ini sangatlah melekat pada masyarakat Bangka. Bagi masyarakat Bangka, nganggung sudah menjadi kebiasaan yang rutin sekali dilakukan, bahkan sampai ada slogannya loh Sobat 10 Amazing. Slogannya yaitu sepintu sedulang, yang artinya satu pintu membawa satu dulang. Upacara bubur suro. Bubur suro merupakan sajian khas yang dibuat masyarakat Jawa untuk memperingati tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Tradisi memasak dan menyantap bubur suro ini memang sudah dilakukan secara turun-temurun dan masih dilestarikan sampai saat ini. Bubur suro terbuat dari beras yang dimasak dengan aneka bumbu dan rempah tradisional seperti santan, serai, dan daun salam, sehingga rasanya lebih gurih dibandingkan bubur biasanya. Biasanya sajian bubur suro memiliki tampilan dan lauk yang berbeda-beda, tergantung pada daerahnya. Namun sebagian besar bubur suro memiliki karakteristik yang sama, yakni disajikan bersama kuah santan kuning, tahu, orek tempe atau teri, telur, dan kacang-kacangan. Menariknya, harus ada 7 jenis kacang yang ada di dalam sepiring bubur suro. Konon, tradisi bubur suro ini sudah ada sejak Sultan Agung bertahta di Jawa loh Sobat 10 Amazing. Sudah lama banget berarti ya. Bubur suro berfungsi sebagai ubah rampe yang berarti alat untuk memaknai datangnya malam 10 suro. Bubur ini menjadi lambang rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkah dan rezeki yang diperoleh. Sama seperti sajian yang dihidangkan saat upacara adat lainnya, makna bubur suro juga terkandung pada angka 7. Seperti penggunaan 7 jenis kacang yang terdiri dari kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang mede, dan beberapa kacang lainnya. Angka 7 ini melambangkan 7 hari dalam 1 minggu, sehingga menyantap bubur suro menjadi doa agar diberi keberkahan dan kelancaran dalam hidup di setiap harinya. Mabit di masjid. Mabit merupakan singkatan dari Malam Bina Takwa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat daerah Jakarta sebelum menjelang tanggal 1 Muharram. Mabit menjadi salah satu kegiatan positif yang bisa dilakukan saat menyambut Tahun Baru Hijriah untuk memperdalam pengetahuan mengenai ilmu agama Islam dan memperkuat keimanan terhadap Sang Maha Pencipta. Kegiatan mabit ini memiliki dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan mabit mampu meningkatkan kualitas dirinya, dan kegiatan mabit ini juga bisa membuat seseorang memiliki religius yang benar berlandaskan iman dan takwa. Menurut definisinya, mabit merupakan salah satu bentuk sarana tarbiyah yang digunakan agar bisa melembutkan hati, membersihkan jiwa seseorang, dan mabit juga bisa membuat fisik jadi merasa terbiasa untuk melakukan berbagai jenis ibadah seperti sholat tahajud, zikir, tafakur, dan tadabur. Wah, kegiatan yang sangat positif ya Sobat 10 Amazing.
Cocok banget nih buat sobat 10 Amazing yang soleh dan solehah. Kegiatan mabit ini ternyata sudah dilakukan sejak zaman dahulu loh sobat 10 Amazing. Mabit bisa menjadi sarana yang baik untuk mempelajari ketakwaan dan keimanan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbagai masyarakat bisa melakukan kegiatan mabit untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dari kegiatan mabit ini adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik lagi sehingga siap menjadi orang yang lebih baik di tahun berikutnya. Selain itu, mabit juga bertujuan untuk memberikan bekal kepada pesertanya dalam segi kerohanian. Tradisi pawai obor. Pawai obor adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya tahun baru Islam. Biasanya masyarakat mengenakan pakaian muslim sambil melakukan pawai memegang obor. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mengelilingi desa atau kampung dengan tujuan merayakan serta menyiarkan tahun baru Islam. Saat pawai obor, masyarakat berkeliling disertai dengan seruan sholawat dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menambah kemeriahan, biasanya masyarakat juga memainkan alat musik rebana dan gendang. Pawai obor ini dapat diikuti oleh semua kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Makna simbolis yang dimana api yang menyala dalam obor melambangkan cahaya, pengetahuan, dan petunjuk dalam kegelapan. Sedangkan sholawat dan pujian yang dilantunkan pada saat pawai obor 1 Muharram merupakan bentuk rasa syukur menyambut tahun baru Islam. Tujuan dari pawai obor ini juga untuk menjalin dan menjaga tali silaturahmi. Pawai obor juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW saat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kalian sudah tahu ceritanya belum sobat 10 Amazing? Jadi Nabi Muhammad dan kaum muslimin hijrah dikarenakan pada saat berada di kota Mekah, mereka selalu mendapatkan tekanan dan gangguan dari kaum Quraisy. Untuk menghindari gangguan itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin pindah menuju Madinah. Penduduk Madinah yang mendapat kabar pun segera mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin tidak membawa harta dan barang berharga mereka. Itu tadi 10 tradisi menyambut tahun baru Islam. Tidak terasa nih 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye bye.